kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Khairunisa Alfiasari, saya Muflika Helinisa, saya Zulfa Nakiyah, saya Alifa Ramadhani, saya Amelia Cika Syadila. Ingin menampilkan video praktikum IPA di SD mengenai selamat menyaksikan. Isilah aqua gelas dengan air sampai penuh. Kemudian masukkan satu kelereng dan batu ke dalam masing-masing aqua gelas. Letakkan aqua gelas di atas timbangan, kemudian isi dengan air yang penuh. Pertama-tama siapkan air dan pewarna makanan. Kemudian masukkan air ke dalam gelas yang akan diukur nanti. Setelah itu tambahkan pewarna makanan secukupnya. Kemudian aduk hingga merata. Pada saat dalam keadaan tenang, lakukan pengukuran tinggi permukaan air di 3 titik tempat A, B, C menggunakan penggaris. Amati tinggi permukaan air dari meja di titik A, B, C. Lalu, ganjalah salah satu sisi bagian bawah gelas tersebut ketika dalam keadaan air tenang. Lakukan pengukuran tinggi permukaan air dari 2 tempat, titik D dan titik E. Amati tinggi permukaan air dari meja ke titik D dan ke titik E. Kemudian ganjal sisi lain bagian bawah gelas ketika air dalam keadaan tenang. Lakukan pengukuran tinggi permukaan air di 2 tempat, yaitu titik F dan titik G. Amati tinggi permukaan air dari meja ke titik F dan ke titik G. Masukkan air yang telah digunakan tadi ke dalam banjana serbaguna. Lakukan pengukuran pada saat air tenang. Lakukan pengukuran tinggi permukaan air di 2 tempat, yaitu titik A dan titik B dengan menggunakan penggaris. Amati tinggi permukaan air dari meja ke titik B dan dari meja ke titik A. Setelah itu, ganjal salah satu sisi bagian bawah bejana serbaguna. Ukur ketika air dalam keadaan tenang. Lakukan pengukuran tinggi permukaan air di 2 tempat, yaitu titik C dan titik D. Dan ganjal satu sisi lain bagian bawah bejana serbaguna. Kemudian ukur ketika dalam keadaan air tenang. Ukur tinggi permukaan air dari meja ke titik E dan titik F. Isilah air berwarna tadi ke selang plastik, kemudian posisikan selang tersebut membentuk huruf U. Tarik selang bagian kiri ke atas sehingga posisi selang bagian kiri berada lebih tinggi dibandingkan bagian kanan. Amati keadaan air dalam selang, lakukan sebaliknya. Praktikum air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Proses percobaan yang pertama yaitu pewarna makanan dimasukkan ke dalam wadah serbaguna. Kemudian diberi sedikit air. Kemudian biarkan posisi wadah serbaguna dalam keadaan mendatar. Kemudian amati air berwarna. Selanjutnya keadaan salah satu sisi wadah dinaikkan dan amati air berwarna. Kemudian salah satu sisi yang lainnya dinaikkan dan amati air berwarna di dalam wadah. Selanjutnya, isi selang plastik dengan air berwarna.
dan amati selang plastik dalam keadaan mendatar. Kemudian naikkan sisi bagian kanan selang plastik dan amati air berwarna di dalam selang plastik. Selanjutnya, sisi bagian kiri selang plastik dinaikkan dan amati air berwarna di dalam plastik. Air dapat melarutkan berbagai zat. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menyimpulkan dan membuktikan bahwa air dapat melarutkan berbagai zat. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada air, gelas, sendok, garam, gula, dan pasir. Langkah kerja dalam praktikum ini yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian masukkan air ke dalam masing-masing gelas yang sudah disediakan, lalu masukkan garam ke dalam air yang sudah disediakan, aduk hingga garam larut dengan air, maka air pun akan terlihat sedikit lebih keruh. Selanjutnya yaitu gula, masukkan ke dalam gelas, kemudian aduk hingga rata, maka air pun akan berubah menjadi sedikit lebih keruh dan berwarna kekuningan. Selanjutnya yaitu masukkan pasir ke dalam air yang berada di gelas, kemudian aduk, maka air pun menjadi keruh. Meskipun air yang dimasukkan pasir ke dalamnya dan air berubah menjadi keruh, hal tersebut bukan disebabkan oleh pasir yang larut, karena pasir tidak dapat larut di dalam air. Praktikum air dapat menekan ke segala arah. Alat dan bahan yang diperlukan. Terdapat 1 buah gelas, selang, bejana serbaguna, air secukupnya, 1 jarum, dan 2 buah balon. Prosedur praktikum. Langkah pertama adalah tuang air secukupnya ke dalam gelas. Kemudian tiuplah balon sampai agak mengembang, yang mana besarnya kira-kira cukup untuk dimasukkan ke dalam gelas. Masukkan balon yang telah ditiup ke dalam gelas yang telah diisi air. Kemudian tekan balon tersebut. Terlihat bahwa balon sulit untuk ditekan ke dalam air. Ini dikarenakan balon terdapat udara dan air memiliki sifat yang dapat menekan ke segala arah. Selanjutnya, lubangi balon dengan menggunakan jarum. Isilah balon tersebut dengan air secukupnya. Kemudian tiuplah balon tersebut melalui ujung selang. Terlihat bahwa air keluar dari tempat yang ditusuk jarum dan air jatuh ke arah bawah. Ini karena air memiliki sifat menekan ke segala arah yang menyebabkan air keluar dari tempat yang berlubang. Tekanan yang diberikan air bisa beragam tergantung letak dari lubangnya. Praktikum air meresap melalui celah-celah. Sediakan alat dan bahan. Untuk proses percobaannya, yaitu yang pertama, saya mencoba mencelupkan plastik ke dalam air. Apakah plastik dapat meresap oleh air? Ternyata plastik tidak bisa meresap oleh air dikarenakan plastik memiliki sifat isolator. Kemudian yang kedua, saya mencoba mencelupkan kain. Apakah kain mampu menyerap air? Ternyata jika dilihat, kain mampu menyerap air dikarenakan kain memiliki serat-serat, sehingga air masuk ke dalam serat-serat kecil kain tersebut. Percobaan yang ketiga, saya mencoba mencelupkan kapur ke dalam air. Apakah kapur mampu menyerap air? Dan ternyata kapur mampu menyerap air. Terlihat ada gelembung udara yang masuk ke dalam celah-celah kapur. Kemudian yang keempat, saya mencoba mencelupkan kaca ke dalam air. Apakah kaca mampu menyerap air? Dan ternyata diperoleh bahwa air tidak dapat masuk melalui celah-celah pada kaca.
Air hanya membasahi pada dinding-dinding kaca. Dan yang terakhir, saya mencoba mencelupkan koran ke dalam air. Apakah air dapat masuk melalui celah-celah? Dan ya, ternyata air bisa masuk melalui celah-celah yang dimiliki koran. Bisa dilihat, hal ini dikarenakan koran mampu menyerap air, sehingga ada bagian yang basah dan ada bagian yang kering. Benda dapat terapung, tenggelam, dan melayang. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada gelas, air, paku, karet, uang logam, dan styrofoam. Adapun langkah kerja dalam praktikum ini yaitu yang pertama siapkan alat dan bahan, kemudian tuangkan air ke dalam masing-masing gelas. Masukkan uang logam ke dalam gelas yang sudah terisi air, maka hasil yang didapatkan yaitu uang logam tenggelam atau berada di dasar air, karena massa jenis pada uang logam lebih besar dibandingkan air. Selanjutnya yaitu styrofoam. Masukkan styrofoam ke dalam air yang berada di gelas, maka hasil yang didapatkan adalah styrofoam tersebut mengapung atau berada di atas permukaan air. Hal tersebut disebabkan karena styrofoam memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan air. Kemudian ikatkan styrofoam dengan paku menggunakan karet dan masukkan ke dalam air, maka hasil yang didapatkan adalah styrofoam dan paku ini akan melayang atau berada di bawah permukaan air dan di atas dasar air. Hal tersebut disebabkan karena styrofoam dan paku saling tarik-menarik.